Tangan saksi dan kemudian dia membawa Tangan kenapa nggak dihadirkan? sementara ini yang konstruksi ini kurang lebih kebetulan dia juga setelah eksekusi apa yang dilakukan? nanti pada saat Untuk peran di Mimin seperti apa? Tidak terlihat. buka pada saat Jam berapa sih mereka bertemu di warung pecel lele atau di warnet itu? itu kurang lebih jam 21. 21. Berarti tamu yang datang udah pulang. Tamu Informasinya kan sebelum setelah warnet itu bubar, bahan ke Shopee, kemudian Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Bang? Yang eksekusi itu ibunya siapa, Bang? Ibu Mimin nyampe TKP jam berapa, Pak? kurang lebih tengah malam. Itu posisi Malam dalam jam rumah 12-an. Menurut keterangan Danu itu dia langsung masuk dari depan langsung ke Dua korban itu udah lagi tidur apa gimana? Pas datang Bu Mimin. Bumi datang itu dua korban sudah Tidur. Berarti Pak Yosef sama Danu berarti ya pelaku utamanya ya dan ya yang menghabisi korban ini. ya, nanti kita juga pada saat eksekusi. Kita kan masih belum mungkin juga ada waktu kita akan pulang lagi supaya tidak mungkin ada korban baru. DNA asing gimana? Dua DNA asing. Dua DNA asing. Sementara kita masih mengambil sampel beberapa orang yang sudah kita ketemu. Supaya kita bisa mencoba dia ditemukan dengan mustahik ya. Satu tanya lagi dan konten pecel lele hari yang bersamaan. Konten pecel lele. Iya hari yang bersamaan. Kebetulan dari apa namanya warnet, bagian dari Shopee baru ke Itu ada barang yang dibawa lagi, barang bukti apa? sementara Dan kalau golok yang di perwira polisi, Hah? Oh, berarti dipastikan belum kita tahu. Terkait golok dan golok golok yang untuk alat ditemukan. yang digunakan sementara masih belum ditemukan, sementara masih kita berada pada Kalau soal Danu jadi JC itu gimana? Udah sementara masih dalam proses, apalagi juga dari LPSK nanti kan ini berproses melihat konsistensi dari penegak. Hasil diskusi dengan pihak kejaksaan ada kejanggalan atau kekurangan apa ya? Sejauh ini dari kejaksaan di semua setiap adegan, setiap peristiwa sudah diperagakan dengan baik dan secara itu juga. Bang, itu rencananya mayat itu mau dibawa ke mana, Pak? Tadinya Bang, mau dibuang ke mana, Pak? Mayat di dalam mobil itu mau dibuang ke mana rencananya? Nah, itu belum ada keterangan. Kalau pemanggilan saksi yang baru, Saksi masih beralama sekarang. Jadi saya kembali ke Jengkol jam berapa kira-kira? Danu tidak mengetahui terkait kembalinya Pak Yosef dari karena Hasil pemeriksaan perwira kemarin sejauh ini belum masih kita dalami, itu kan kita meriksa orang-orang yang datang ke TKP. Kita meriksa orang-orang yang pernah ke TKP ini pada saat TKP itu Masih bertugas di Polres semua. Sampai sekarang. Oke. Terima kasih, Bang. saya kembali Sehat-sehat. belum sampai. Om Amin belum datang berarti? Belum sampai tuh, belum sampai. Om Amin belum datang berarti? Belum. Ini adegan keberapa sih, Bang? Ini sekarang setelah eksekusi Bu Tuti ya kalau nggak salah ya, eksekusi Bu Tuti, tapi yang almarhum Amel belum, masih panjang nih Bang. Baru berapa tadi? Kan ada 18 adegan yang Lebih kemungkinan ini saat ini sudah 25 adegan lebih lah. Sesuai dengan keterangan tadi. Sesuai semua, nggak ada yang diperankan sama model ya Pak ya? Hah?
diberangkat sama polisi nih bang. Ya selain Danu, Bang, yang sini, Bang. tersangka lain itu diperankan oleh polisi. Ya. Oh polisi. Bukan model. Kemudian keadaan tadi ada LPSK, apakah asesmen Danu sudah diajukan? Belum semuanya sekarang lagi ikut prarekonstruksi biar punya laporan masing-masing LPSK, ngawas semua. Kan asesmen dari LPSK juga nanti dikeluarkan pada saatnya gitu. Sekarang lagi pendalaman gitu kan. Itu hadir dari kejaksaan juga bang? Semuanya hadir, ada dari pihak penyidik, kejaksaan karena disesuaikan semua gitu. Dan alhamdulillah dari awal tadi sampai sekarang istirahat semuanya bagus, sesuai. Optimis loh Bang, JC Danu. Harus dong, harus optimis. Kan Danu yang bongkar. Kalau Danu nggak berani bongkar, hari ini kita nggak bisa kumpul seperti ini, bener nggak? Betul. Kita doakan, kita dukung. Karena memang hanya Danu yang berani bongkar. Yang lain kan info aja belum ada yang ngaku kan. Biarkan saja. Yang penting apa yang disampaikan Danu, apa yang diucapkan Danu, dia pada hari kejadian dia hadir di situ, dia turut sebagai pelaku. Dan semuanya instruksi tersangka Y semua sudah disampaikan. Bang, tadi yang di dalam bang apa aja bang? Bang? Semua adegan-adegan dari awal bang, adegan-adegan dari pertama datang sampai ada keributan antara almarhumah Ibu Tuti dengan tersangka Y dan semua sudah diperagakan semua. Pastikan aja di bang yang di Celele percakapannya apa ya? Kalau Pecel Lele itu lebih ke curhatan tersangka Y bahwa dia ada kekesalan dengan almarhum gitu kan, masalah materi ya dan lain-lain sampai dia ingin beri pelajaran kepada almarhumah gitu aja sih. Berarti Bolak sendiri. Ya Pak itu Yosep- ikut dibahas juga. Pak Yosep juga langsung kembali ke Cijengkol waktu ini, langsung ketemu sama si Danu ya? Iya kan, Waktu malam itu. kan awalnya kan dari warnet ke Pecel Lele, habis itu sampai ke rumah gitu. Nah percakapan Danu jadi bisa sampai ikut ke TKP gitu. Ya semua sudah diatur sama tersangka Y. Ini kan pembunuhan yang sudah direncanakan sama keluarga mereka kan. Kalau Danu itu kan kayak pembantu aja disuruh A ke sini, ke kanan, ke kiri dan lain-lain gitu. Semua yang ngatur sudah ada aktornya lah. Bang, tadi kan Danu kebanyakan di luar bang. Terus tahu kalau ada di dalam adegan-adegan yang di dalam itu seperti apa bang? Ya kan Danu dipanggil kan, Jadi Danu itu kayak jadikan kayak robot gitu loh. Kamu tunggu sini no, nanti kalau dipanggil kamu ke dalam no, kamu bantu ini no, semua diperintah. Dari pengakuannya apaan aja bang yang dilihat oleh Danu? Iya banyak bang. Yang di dalam ya terutama. Pokoknya tragedi pembunuhan itu Danu ada di situ gitu. Danu melihat semua dan lain-lain. Nanti lebih lengkapnya saya rasa polisi yang menyampaikan ya. Tapi prarekonstruksi tadi ya benar-benar apa yang dialami Danu ya Danu lakukan atas instruksi tersangkanya semua sudah dipraktekkan gitu loh tadi. Bang satu lagi bang, alasannya polisi tidak mau ikut sertakan tersangka yang asli apa gitu? Kalau alasan polisi kita nggak tahu, tetapi kan kita dengar di media bahwa mereka belum ada yang mengakui kan gitu. Jadi menurut kami polisi ini hanya menyesuaikan apa yang sudah menjadi bahan pegangan kepolisian dengan pernyataannya Danu. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita lihat semuanya Itu Danu emang belum sampai. Om Amin belum datang berarti? Kita lihat para penonton di sini ya, memberikan support kita semua. Ya, kita lihat kalau kita tutup saja kalau tidak Awas bercak darah.
awas bersaudara itu apa lah. Terlihat itu mobil apa? Tadi kita sudah melihat siapa yang membuka bagasi belakang. Tapi kita lihat bagasi belakang sudah dibuka. Padahal sebenarnya yang kita tunggu-tunggu siapa yang membuka bagasi belakang. Kalau misalkan anti yang mengendara itu membuka mobil bagasi belakang itu sendiri. Apakah ada yang ya, ini akan memecahkan misteri siapa yang DNA asing pertama. Pergerakan motor Scoopy, ada pergerakan motor Scoopy di sana. Oh bukan, itu dialihkan saja. Oke, itu bagasi sudah. Nanti kita lihat posisi korban diangkut ya. Nanti akan lihat posisi korban apakah digeser ataukah dibopong. Kita lihat ya. Posisi korban apakah diangkut atau digeser. Kita lihat dulu ya. Karena ini yang kita nanti lakukan. Posisi korban kita lihat. Allahu Akbar. Kita lihat. Ada boleh seperti ini. Posisi korban kita lihat saudara-saudara sekalian. Kita lihat posisi korban. Itu posisi kita lihat itu posisi korban. Ya, posisi korban diseret. Kita lihat awas. Bapak lihat sini Bapak, kamera Bapak. Awas minggir, Pak. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan, Pak. Pak. Nggak kelihatan Pak. Pak minggir, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Bapak, punten. Pak minggir, Pak minggir, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Pak. Pak, tekan tinggali Pak. Mundur. Pak. Kita lihat korban ya, di sana lihat korban diangkut oleh dua orang yaitu Yosef. Kita di situ ada YH. Kita lihat ada YH mengangkut korban. Berdua. YH dan AP di belakang ya. Kita lihat YH memegang leher dari korban menjelang detik-detik mengangkutkan ke mobil Alphard. Kita butuh lagi ini hujan di danau. Iya bareng memang ada kayak Bertiga di danau. bertiga. Makanya alat kucing di Oh sama juga. Ya, ada AP. Oh, dengan Danu kita lihat ada Danu juga di sana. Ya, Danu, YH dan AP. Danu sebelah kiri, yang biru Danu yang biru itu YH dan AP Arigi ya. Abi ya. Abi. Terlihat itu ya, YH, Danu dan AP Abi. Arigi ikut. AP Arigi. Lihat sekalian. Ya, itu terlihat AP Abi Danu dan
di aman bawah. Minum lama jangan Misalnya kulumbangan itu mah ini ada apa? Ya setnya kalau kamu mau belum itu karena memang milik dan memang tuan Nah, yang mah horaken jeung rambutnya kayak gitu deui. sama mau kepanan. Saya goblogan malah jawabnya ya. Kami pelaku nama Jojin 90 bener sih. Ini udah 82 itu.
Selamat sore Tribuners, bertemu lagi bersama saya Daniel Andrianda Manik pada program Live Report Tribun Jabar edisi Kamis 2 November 2023. Kali ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Ahya Nurdin dari Kabupaten Subang yang akan menginformasikan secara langsung situasi terkini dan apa-apa saja yang sudah terjadi pada prarekonstruksi yang kami hitung sudah kedua kalinya atau mungkin lebih. Nanti akan dikonfirmasi oleh rekan kami Ahya yang terkait dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang pada 2 tahun yang lalu. Selamat sore Ahya. Selamat sore Mas Daniel. Baik Ahya, bisa diinformasikan kali ini prarekonstruksi sepertinya sejumlah barang bukti seperti mobil Alphard hitam turut dihadirkan. Apa-apa saja yang berbeda dari prarekonstruksi sebelumnya? Silakan Ahya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, saat ini saya tetap berada di depan TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Proses prarekonstruksi baru saja berakhir sekitar pukul 16 tadi sore, dan saat ini masyarakat juga sudah mulai terlihat bubar meninggalkan TKP yang sebelumnya hampir ribuan masyarakat memadati kawasan TKP ini. Baik, dalam rekonstruksi kali ini polisi menggelar rekonstruksi di 2 tempat dimulai pada pukul 9 tadi pagi hingga pukul 14 hingga pukul 16 barusan. Dari pukul 9 pihak kepolisian melakukan prarekonstruksi di kawasan pedagang pecel lele tepatnya di depan Masjid Besar Jalan Cagak atau sekitar kurang lebih 1 km dari TKP. Dalam rekonstruksi di pecel lele tersebut ada 9 adegan yang umumnya adegan tersebut adegan-adegan sosok Yosep yang curhat kepada Danu, dan selanjutnya dalam curhat tersebut Yosep curhat terkait dengan kesalnya terhadap istrinya yang saat itu mengambil alih yayasan, dan rencananya hingga Yosep dalam artian ingin memberikan pelajaran kepada Danu, kepada istrinya dengan mengajak Danu. Namun setelah itu rekonstruksi dilanjutkan ke TKP di tempat saya melaporkan saat ini, dan yang pertama kali datang ke TKP adalah Yosep dengan menggunakan sebuah motor Matic. Setelah datang di TKP, Yosep langsung menuju ke depan pintu dan tidak langsung masuk, melainkan Yosep malah menunggu Danu beberapa menit kemudian yang datang menggunakan sepeda motor bebek. Setelah itu Yosep langsung masuk dan Danu masih tetap berada di halaman atau tepatnya di dekat mobil Alphard yang ada di garasi tersebut. Kemudian tak lama kemudian datanglah sosok Arigi dan juga Abi Aulia di depan rumah atau TKP ini, kemudian langsung masuk ke dalam TKP di rumah tersebut. Sementara untuk di adegan di dalam rumah sendiri, pihak awak media tidak mengetahui dengan jelas seperti apa adegan di dalam rumah tersebut, dan namun yang jelas adegan di dalam rumah itu diperagakan pada adegan ke-20 hingga ke-28, yaitu untuk dalam keterangannya tadi pihak pengacara Danu, adegan tersebut diantaranya mengeksekusi Tuti Suhartini, kemudian dilanjutkan adegan berikutnya yakni mengeksekusi Amel. Kemudian sekitar hampir 70 adegan itu dilakukan atau 60 adegan dilakukan di kawasan atau di dalam rumah di TKP tersebut. Di adegan ke-71 mulai keluar. Dan keluar di sini dalam artian para pelaku membawa jenazah untuk Tuti sendiri dibawa dari belakang atau dari kamar mandi, langsung digotong oleh Arigi, dan Abi Aulia dibantu oleh Danu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dari adegan 70 ini ke 86 berlangsung di luar, yakni proses adegan membawa kedua jenazah untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Selain itu, sebelum dimasukkan ke dalam mobil tersebut ternyata dikemudikan atau dibawa atau diparkirkan kembali dari arah
membelakangi TKP, kemudian dibalik mobil tersebut diparkir dan dibawa oleh Arigi. Ternyata mobil tersebut dalam rekonstruksi saat ini. Nah, setelah itu korban baru dimasukkan, Tuti dibawa dari belakang kamar mandi langsung digotong oleh Arigi, Danu, dan juga Abi Aulia. Sementara untuk jasad Amel dibawa sendiri oleh Yosep dari pintu depan menuju ke bagasi mobil dan ditumpuk di atas jasad Tuti. Sementara untuk adegan selanjutnya yakni adegan Danu membersihkan TKP, yakni di dalam rumah khususnya hingga di depan rumah. Adegan tersebut terjadi pada adegan ke-86 hingga ke-95. Jadi total adegan dalam prarekonstruksi kali ini ternyata lebih dari 80 melainkan 95 adegan. Baik, untuk sementara itu. Baik, ada 95 adegan yang dilakukan di TKP pembunuhan Tuti dan Amel. Terkait dengan posisi mobil yang Anda sampaikan, ini merupakan pertama kali setelah 2 tahun yang lalu kejadian ini, pertama kali mobil Alphard hitam ini kembali dihadirkan. Artinya tadi Anda menyampaikan membelakangi dari TKP. Nah, apakah di manakah posisi jenazah dan kedua jenazah ini berada? Apakah di bagian bagasi mobil atau mungkin di bagian tengah dari mobil Alphard tersebut? Ya, untuk posisi jenazah umumnya di bagian belakang bagasi mobil ditumpuk. Pertama jenazah yang dimasukkan itu adalah jenazah Tuti Suwartini dalam keadaan hampir bugil, kemudian juga ditumpuk oleh jenazah dari Amalia Mustika Ratu. Kemudian mobil itu ditutup dan belum sempat dibawa. Ternyata mobil emang posisinya tetap seperti itu, tidak sempat, jasad itu tidak sempat untuk dibawa kabur atau dibuang, sehingga sebab dalam prarekonstruksi tersebut terlihat jelas bahwa setelah memasukkan kedua jasad ke dalam bagasi mobil Alphard tersebut, para pelaku fokus membersihkan TKP mulai dari depan hingga dalam rumah dengan cara menyiram pakai air atau ember yang sudah dijadikan barang bukti. Yang terlihat dalam peran membersihkan TKP ini khususnya darah-darah yang berceceran itu adalah Danu. Berarti tadi terlihat Danu sendiri yang membersihkan atau memperagakan adegan membersihkan lantai di depan hingga ke dalam rumah tersebut. Baik, bisa digambarkan Ahya, untuk ceceran darah ini dimulai dari mana dan berakhir di mana? Untuk daerah tepatnya seperti apa? Baik, untuk ceceran darah kita tidak bisa melihat langsung karena rekonstruksi di dalam tidak bisa diliput oleh media hanya bisa mengambil gambar dari luar. Namun yang jelas Danu itu membersihkan lantai itu mulai dari depan masuk ke dalam rumah. Kemungkinan darah dari depan rumah saat Amel dibawa oleh Yosep menuju ke bagasi mobil itu masih terlihat ada bercak darah yang kemungkinan ngucur dari tubuh Amel, sehingga tadi juga media yang digunakan atau boneka yang digunakan untuk prarekonstruksi ini terlihat banyak ada di tangan Amel, juga terlihat beberapa darah yang masih menempel sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard tersebut. Walaupun diduga kuat kondisi jasad saat itu emang dalam keadaan setengah bugil untuk Amel sendiri dan terlihat sudah dimandikan dalam kondisi basah dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil menumpuk dengan jasad Tuti atau ibunya sendiri. Dan jasad Tuti sendiri tadi dibawa oleh 3 orang, yakni Danu, Arigi, dan Abi Aulia, yang diduga karena posisi berat badan Tuti mungkin lebih besar sehingga bahkan membawanya juga terlihat begitu berat dan bahkan beberapa kali berhenti dari kamar mandi hingga ke mobil Alphard tersebut karena kemungkinan jasadnya begitu berat karena kondisi berat badan yang begitu lumayan gemuk dari Tuti itu sendiri. Sementara Amel terlihat Yosep membawanya begitu ringan dari depan rumah atau pintu depan langsung menuju ke bagasi mobil Alphard tersebut. Baik, Ahya, hingga saat ini setelah beberapa kali dilakukan prarekonstruksi ulang, sosok Yosep tidak pernah dihadirkan ke TKP untuk mengikuti. Hanya Danu saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan hadir di TKP. Apakah polisi sudah menjelaskan apa alasan Yosep tidak dihadirkan ke TKP saat prarekonstruksi? Silakan Ayah. Ya baik, tadi rekonstruksi ini adalah bagian dari pengakuan apa yang sudah disampaikan dan diungkapkan oleh Danu selama proses penyelidikan atau selama Danu menyerahkan diri ke
Mapolda Jabar, dan untuk Yosep sendiri tidak dihadirkan karena sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini karena Yosep sampai saat ini, Yosep, Mimin, dan juga Aridi masih membantah semua apa yang dikatakan oleh Danu kepada penyidik, sehingga mereka kemungkinan Yosep sendiri tidak berkenan untuk hadir karena merasa dirinya tidak bersalah dan tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Danu kepada penyidik tersebut. Sehingga Yosep beberapa kali rekonstruksi atau prarekonstruksi ini tidak bisa dihadirkan, namun hanya dijadikan untuk atau ada peran pengganti lainnya, yakni dari anggota sendiri untuk memeragakan apa yang sudah dikatakan yang disampaikan oleh Danu kepada penyidik terkait peristiwa pembunuhan ini yang terjadi pada saat itu. Baik, keterangan dari Danu terkait apa yang dilakukan oleh Yosep saat 2 tahun yang lalu, apakah ada perubahan-perubahan atau ketidakkonsistenan dari Danu dalam menyampaikan keterangan-keterangan mulai awal kali dia mengakui bahwa dia terlibat sampai sore tadi? Apakah ada keterangan-keterangan yang disampaikan kepada polisi terkait dengan keterangan yang berubah-berubah dari Danu? Ahya. Nah, untuk Danu sendiri hingga saat ini keterangannya masih tetap seperti saat menyerahkan diri ke Mapolda Jabar dan tidak ada berubah dalam pengungkapan kasus ini. Danu tetap konsisten dengan apa yang dia lihat pada saat malam kejadian tersebut. Namun di satu sisi di sini tidak terlihat Danu tidak mengatakan atau menunjukkan posisi Mimin saat prarekonstruksi tadi. Kita juga awak media tidak tahu Mimin datang dari mana, masuknya dari mana, namun karena Danu sendiri tidak melihat posisi Mimin ternyata sudah ada di dalam, tidak mengetahui kapan masuknya atau dari mana lewat Mimin tersebut. Sementara pihak kepolisian menyebut Mimin memang masuk lewat dalam sekitar pukul 11 atau 12, dan hal itu posisinya saat itu memang Yosep sudah ada di dalam rumah. Kemudian Arigi juga sudah ada dalam rumah dan bersama Abi Aulia, dan kemungkinan Mimin datang setelah mereka bertiga berada di dalam rumah, dan posisi saat itu kedua korban sudah atau dalam keadaan sudah tertidur. Ya, beberapa waktu yang lalu pihak kepolisian sempat mengatakan adanya keterlibatan perwira polisi pada kejadian ini. Seperti apa perkembangannya, Ahya? Apakah perwira polisi tersebut yang saat ini sebagai saksi turut dihadirkan di prarekonstruksi yang sudah berlangsung? Baik, untuk perwira polisi sendiri hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan, meminta menggali keterangan terkait dugaan keterlibatan perwira polisi tersebut. Namun sejauh ini pihak Kombes Pol Surawan tadi dalam konferensi persnya pada awak media belum bisa memastikan terkait keterlibatan pihak perwira polisi tersebut, namun masih terus melakukan atau menggali keterangan dan memeriksa perwira tersebut di Mapolda Jabar seperti kemarin. Dan walaupun sudah ada penggeledahan dan barang bukti sudah ada diamankan dari rumah perwira tersebut, namun belum bisa dipastikan bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan peristiwa di Jalan Cagak ini, dan namun masih perlu pembuktian dengan melakukan tes dan lain sebagainya sehingga bisa dibuktikan bahwa dalam atau barang bukti yang diamankan dari rumah perwira tersebut ada kaitannya, namun sejauh ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini juga perwira kepolisian yang diisukan bahwa beliau sudah pindah atau sudah dimutasi dari Polres Subang, namun tadi pihak Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa perwira tersebut masih bertugas di Mapolres Subang. Oke, baik. Itu tadi informasinya Tribuners bahwa ada info bahwa perwira polisi tersebut sudah dimutasikan dari Polres Subang. Oke, baik. Ahya, terkait dengan mobil Alphard, pihak kepolisian dikabarkan menemukan ada DNA misterius yang ada di mobil Alphard. Apakah ada perkembangannya? Mengarah kemana nih untuk pendapat dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa ada DNA misterius yang bukan berasal dari korban dan juga bukan berasal dari saksi atau tersangka lainnya. Seperti apa, Ahya? Tadi juga kita sempat menanyakan hal tersebut, namun pihak kepolisian masih belum bisa memastikan DNA itu DNA siapa karena masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Nah, namun nantinya kalau sudah terbukti pihak
pihak kepolisian akan menyampaikan langsung ke awak media terkait DNA siapa atau dua DNA asing tersebut nantinya akan dibuktikan lewat pihak laboratorium dan hingga saat ini masih dalam proses sehingga belum bisa disampaikan DNA tersebut, DNA asing tersebut milik siapa. Oke, baik Ahya, terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya tersangka yang dihadirkan di TKP pada prarekonstruksi pagi hingga sore tadi, Ahya. Ya, untuk hampir semua tersangka itu dihadirkan, cuma diganti oleh peran penggantinya. Ini tak lain adalah anggota dari polisi itu sendiri yang memperagakan apa yang sudah dikatakan dan disampaikan, diungkapkan oleh Danu pada saat penyelidikan, dan Danu juga hadir langsung. Dia terlihat begitu semangat memperagakan satu demi satu adegan hingga 95 adegan. Danu melihat dan menyaksikan hal tersebut, bahkan masyarakat sangat mengapresiasi dengan mendoakan Danu dan menyurati Danu tanda bentuk dukungan. Bahkan tadi Danu juga di saat-saat prarekonstruksi, Danu sempat melambaikan tangan menyapa kepada para warga yang hadir di sini dan langsung disambut antusias oleh warga masyarakat karena menganggap kasus ini terbongkar karena berkat jasa dari Danu sendiri, walaupun sudah telat berlangsung 2 tahun lalu, namun apa upaya yang dilakukan oleh Danu adalah salah satu bukti keseriusan Danu untuk mengungkap kasus ini dan tidak menutupinya seperti 2 tahun silam. Baik, Ahya, apakah Danu berkesempatan atau sempat menyapa awak media dan memberikan keterangan kepada awak media? Hingga saat ini tadi sampai bubarnya prarekonstruksi, Danu sama sekali tidak memberikan keterangan apapun dan langsung diamankan ke mobil Jatanras untuk kembali dibawa ke Mapolda Jabar. Yang memberikan keterangan di sini hanya Kombes Pol Surawan, itu juga mereka hanya memberikan keterangan tentang adegan-adegan tersebut, bahwa adegan yang diperagakan oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti ini adalah semuanya hasil dari apa yang sudah diungkapkan oleh Danu kepada penyidik, dan hal itu terlihat Danu tidak begitu canggung memerankan adegan-adegan tersebut karena kemungkinan adegan tersebut memang adegan nyata yang selama ini dilakukan oleh Danu, sehingga Danu bisa begitu jelas menjelaskan dan memperagakan semua adegan yang diperankan olehnya, mulai dari membantu membersihkan lantai hingga memandikan, bahkan sampai menggotong jasad Tuti ke mobil Alphard bersama Ariki dan juga Abi Aulia. Baik, Ahya, apakah dalam prarekonstruksi tadi dijelaskan bahwa saat mengangkat jenazah tersebut, Anda tadi menyampaikan hampir atau nyaris tidak berbusana. Nah, apakah Danu memeragakannya itu mengangkat dengan tangan kosong atau menggunakan tandu atau alat bantu Ya, lainnya? semua jenazah diangkat dengan menggunakan tangan kosong. Untuk Tuti sendiri diangkat oleh 3 orang, yakni Danu sama Abi Aulia dan Arigi. Mereka mengangkat lewat pintu belakang atau kamar mandi di belakang sana, melalui kemudian menuju ke baga atau ke halaman rumah yang ada mobil Alphard tersebut. Sementara Yosep dengan begitu tenangnya mengangkat jasad anaknya sendiri, yakni Amalia, dari pintu depan menuju ke garasi mobil tersebut, langsung dimasukkan dan ditumpuk dengan jasad Tuti Suartini. Baik, dari meninggalnya kedua wanita yang berstatus sebagai ibu dan anak ini, apakah polisi menjelaskan berapa kira-kira durasi berapa lama jenazah ini berada di dalam mobil Alphard hitam ini, Ahya? Kalau dilihat dari reka adegan tadi, reka adegan khusus untuk pengangkatan kedua jenazah ini ke mobil Alphard itu ada di adegan 70 hingga 86. Namun kalau untuk waktunya belum bisa dipastikan berapa lama mereka angkat jenazah ke mobil tersebut dari dalam rumah. Namun hal itu ada di adegan sekitar 70 sampai 86, dan setelah itu Danu langsung membersihkan TKP mulai dari mengepai lantai hingga ke dalam rumah, dan saat itu adegan berakhir dan sampai adegan ke 95, yakni Danu kembali mengambil motor dan kemudian balik kanan ke rumahnya dari TKP. Sementara untuk keberadaan Yosep dan saat itu tidak diketahui setelah Danu pergi apakah mereka atau Yosep sendiri masih tetap berada di situ ataupun tersangka lainnya juga sama tidak
ada adegan selanjutnya karena Danu tidak melihat Yosep kemana maupun tersangka lain setelah rumah tersebut dipel oleh Danu. Danu langsung pergi menggunakan motor bebek kembali ke rumahnya. Baik, apakah polisi mengaku bahwa dengan Yosep tidak mau mengakui dan tidak membenarkan setiap apa yang dituduhkan oleh Danu, ini akan memperlambat proses dari pengungkapan kasus pembunuhan ini, Ahya? Ya, hingga saat ini memang Yosep masih belum mengakui apa yang diungkapkan oleh Danu kepada pihak penyidik, dan hal tersebut masih dalam proses terus-terusan pihak penyidikan untuk membuktikan bahwa ada keterlibatan Yosep maupun 4 tersangka lainnya dalam kasus ini. Namun sejauh ini pihak penyidik masih belum menyampaikan bukti apa yang menjadi nantinya yang bisa jadi dasar agar Yosep bisa mengakui perbuatannya. Namun pihak penyidik meyakini bahwa Yosep suatu saat akan mengakui perbuatannya karena mengaku hingga saat ini pihak penyidik sudah mempunyai bukti kuat untuk menetapkan Yosep sebagai tersangka. Namun sekalipun keempat tersangka ini tidak mengakui apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Danu kepada penyidik, namun pihak penyidik memiliki bukti tersendiri dan nantinya bukti tersebutlah yang akan dijadikan barang bukti agar Yosep nanti tidak mengelak lagi atau tidak mengelak lagi dari tuduhan yang seperti yang sudah disampaikan oleh Danu tersebut. Baik, selain pihak kepolisian, tersangka maupun saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, apakah beberapa saksi maupun dari tersangka didampingi oleh LPSK, Ahya? Ya, untuk LPSK sendiri tadi hadir sekitar ada 2 mobil LPSK yang hadir dengan jumlah sekitar beberapa orang atau belasan orang yang hadir di TKP. LPSK ini hanya menyaksikan semua adegan demi adegan untuk membuktikan bahwa Danu di sini hanya dijadikan sebagai alat atau korban untuk membantu melindungi tersangka Yosep. Namun hingga saat ini pihak LPSK masih belum bisa memastikan kapan atau Danu bisa dijadikan JC atau tidak. Namun dari hasil prarekonstruksi hari ini akan dievaluasi dan selanjutnya nanti akan disampaikan ke awak media terkait layak atau tidaknya Danu untuk dijadikan JC di dalam kasus pengungkapan kasus ini. Tidak hanya LPSK, tadi hadir juga dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyaksikan. Bahkan jaksa terlihat begitu serius menyaksikan adegan demi adegan untuk membantu pengungkapan kasus ini agar di persidangan nanti bisa terungkap dari satu adegan ke adegan lain yang diperagakan oleh para tersangka ini. Namun pihak kejaksaan sendiri masih belum bisa memberikan keterangan pasti karena ini baru prarekonstruksi, belum rekonstruksi asli. Nanti baru mereka akan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini setelah dilakukan rekonstruksi asli nantinya pada saat nanti. Seperti itu. Baik, Ahya, tidak hadirnya Yosep pada prarekonstruksi yang sudah kesekian kalinya, apakah ada pendapat atau pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ketidakhadiran dari Yosep ini karena berkaitan dengan masalah keamanan dari Yosep sendiri ya, atau lingkungan dari TKP? Seperti apa ya? Kalau melihat kondisi di TKP memang selama ini masyarakat terlihat begitu geram dalam aksi Yosep yang tega menghabisi nyawa anak dan istrinya tersebut. Namun belum ada pihak keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait ketidakhadiran Yosep ini berkaitan dengan ancaman atau dari masyarakat yang setiap prarekonstruksi memang mereka menanti kehadiran Yosep. Namun hingga 2 kali prarekonstruksi ini belum bisa dihadirkan dan polisi juga tidak memberikan keterangan pasti kenapa Yosep dan tersangka lainnya masih belum dihadirkan, sementara 3 tersangka lainnya juga saat ini masih berada di rumah dan hanya wajib lapor, sehingga masyarakat juga masih bertanya-tanya untuk kasus ini kapan akan segera tersangka bisa dihadirkan dalam prarekonstruksi ini, karena masyarakat sudah menanti kebenaran apa yang diungkapkan oleh Danu ini apakah sesuai dengan
apa yang diperankan oleh tersangka aslinya nanti. Ya, baik, Ayah. Setelah 2 kali prarekonstruksi dilakukan di Jalan Cagak Subang ini, 2 kali juga terlihat eh, kerumunan dari masyarakat yang menyaksikan proses prarekonstruksi. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Subang maupun dari Polda Jabar? Apakah dilakukan sistem buka tutup atau pengalihan arus lalu lintas? Dan apakah jalan Cagak ini hanya satu-satunya jalan yang menghubungkan antara eh, Lembang, arah Bandung menuju Subang? Seperti apa, Ayah? Ya, kalau untuk jalur sendiri dalam beberapa kali pra atau 2 kali prarekonstruksi ini emang semua jalur ditutup akibat membludaknya masyarakat, dan selain itu juga untuk kendaraan parkir dari para aparat keamanan maupun pihak penyidik yang saat ini atau saat itu sedang melakukan prarekonstruksi, sehingga jalanan ditutup sementara. Selama jalannya prarekonstruksi tersebut, jalur dari Purwakarta terpaksa dialihkan menuju ke Desa Bunihayu, kemudian lanjut keluar di sekitaran alun-alun Jalan Cagak. Kemudian mereka bisa melanjutkan ke jalan provinsi lagi, yakni jalan provinsi yang menghubungkan Subang, Bandung maupun Ciater dan ke arah Segala Herang maupun atau ke arah Cisalak menuju Sumedang. Namun tidak diketahui pasti penutupan ini sebenarnya bukan semata-mata karena terganggunya prarekonstruksi, namun mengkhawatirkan takutnya masyarakat membludak, dan memang kenyataan masyarakat membludak sehingga masyarakat pun akhirnya sampai ke tengah jalan bahkan menutupi semua jalan di 2 lajur tersebut, sehingga mau tidak mau polisi dalam beberapa kali prarekonstruksi dan olah TKP ulang juga sudah menutup jalur ini, dan banyak dikeluhkan juga oleh para pengendara dengan penutupan ini, namun pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena ini berkaitan dengan banyaknya masyarakat, sehingga seandainya dibuka pun akan mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan yang lebih parah, mengingat banyaknya kehadiran atau ribuan warga yang hadir menutupi jalan di depan tersebut. Baik, artinya jalan di depan TKP ini bukan merupakan jalan satu-satunya, Ayah, untuk Iya, menghubung. iya, eh, betul, da- seperti itu. Oke, baik. Eh, Terakhir, Ayah, terkait dengan proses prarekonstruksi ataupun rekonstruksi di beberapa hari ke depan, apakah sudah ada jadwal yang ditentukan oleh pihak kepolisian? Kapan lagi akan dilakukan rekonstruksi di TKP? Hingga saat ini masih belum ada katanya habis. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh rekan kami, Ahya, terkait dengan apa yang terjadi pada prarekonstruksi maksud kami di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang 2 tahun yang lalu. Ada beberapa temuan-temuan yang disampaikan oleh rekan kami Ahya, yaitu eh, semua keterangan dari Danu itu yang dipraktekkan oleh jajaran kepolisian, dan ada yang menggunakan boneka, dan mobil Alphard hitam yang dijadikan tempat untuk menyimpan dari jenazah ibu dan anak ini juga turut dihadirkan di TKP. Demikian untuk program Live Report edisi Kamis 2 November 2023. Saya Daniel Andrianda Manik. Sampai jumpa pada program selanjutnya.